Apa yang memutuskan Pak Dokter memilih spesialis kebidanan dan kandungan? Inilah yang membuat saya sekarang yakin dengan kehidupan ini, bahwa yang mendesain kita itu Allah. Ya. Kita boleh punya cita-cita, tapi kita boleh berusaha, tapi belum tentu ke situ, tapi mungkin dikasih yang lebih baik. FM Saserasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program talk show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istat FM, kita masih berada di Ruang Paslah dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Safei Siregar SPOG. Terima kasih Pak Dokter masih betah di studio kami ini. Mudah-mudahan kita tuntaskan cerita kita nih dan cerita kita yang selalu menginspirasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diteladani dan dicontoh oleh pendengar. Sahabat Istat FM, Pak Dokter, setelah lulus kuliah kedokteran, kemudian di mana sih pertama kali bekerja sebagai seorang dokter dan bagaimana situasinya saat itu? Ya. Jadi ketika lulus tahun 85, ya, kita ngurus langsung ke Kementerian Kesehatan ke Jakarta untuk penempatan. Biasanya kita dipilihkan 3 provinsi. 3 provinsi pilihan ya? Provinsi yang dipilih. Jadi waktu itu saya dipilihkan Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh. Nggak boleh di Sumatera Utara ya pilihan? Waktu itu kosong di situ. Kosong. Mungkin sudah pilihan orang lain. Udah banyak begitu. Udah ada banyak di situ. Jadi Lampung, Sumatera Selatan, dan Aceh. Saya pilih Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Itu di daerah mana di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan ternyata di sana saya nggak ditaruh di provinsi. Di provinsi nggak di Palembangnya gitu ya? Tidak di Palembang. Saya waktu itu ketemu langsung dengan Kanwil namanya dulu, Kanwil Kesehatan. Kanwil Kesehatan di provinsinya provinsi. Ya, di Palembang. Iya. Kebetulan Kanwilnya itu Marga Siregar pula. Iya, Mangasa Siregar. Mangasa Siregar. Dia dokter juga berarti? Iya, dokter. Masih saudaranya Rajainal. Oh iya. Iya, Mangasa Siregar. Mereka memang udah maju-maju keluarganya. Jadi saya kira karena dekat dengan dia itu kan, saya mintalah saya di Muara Enim. Di Muara Enim, di kabupaten ya? Di kabupaten lah kan. Iya. Dia tanya sama saya, kenapa memilih di situ? Karena saya biasanya ya kalau mau pulang, mau ke Sidimpuan pun lebih gampang, lebih mudah. Karena itu Trans Sumatera, ALS selalu lewat, saya bilang. ALS Sampagul juga lewat. Sampagul lewat. Wah, itu terlalu sempit cara berpikirmu, katanya. Iya. Jarak itu relatif, katanya, tidak ditentukan semata-mata jauh dekatnya. Tetapi kalau kita nggak ada uang, macam mana kita mau pulang, katanya. Iya. Nah gitu. Jadi kau kutaruhlah ke Pulau Bangka ya, katanya, jauh. Pulau Bangka. Pulau Bangka sekarang udah namanya Babel, namanya Bangka Belitung. Berarti waktu itu masih sampai sekarang naik masih naik perahu, naik feri itu 12 jam itu. Terus bagaimana perasaan abang waktu itu begitu ditaruh di Bangka gitu? Jauh ke sana itu. Pertama kita kan nggak pernah mengalami seperti itu. Ketika masuk ke sana, yang kesan saya ini seolah-olah kota ini kotanya orang Cina. Karena supir busnya, naik busnya semua orang Cina. Ya? Iya. Itu kampungnya Ahok juga, Bangka. Memang Cina di sini, Bangka Belitung Cina. Cina semua ya. Iya. Penduduk aslinya Melayu memang, tapi nggak kelihatan gitu ya. Itu di Bangka itu sebuah kecamatan atau Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka itu. Kabupaten Bangka itu satu kabupaten, Belitung dulu satu kabupaten. Dua kabupaten ya. Nah, apa kesan pertama pada saat nyampe lah di Bangka itu? Ya, di sana tentunya kita datang sana sama sekali satu orang pun tidak ada yang kita kenal, keluarga pun tidak ada. Iya. Nah, tentunya kan bagi kita orang yang sudah
punya pendidikan, sudah punya kecerdasan, ya tentu kemana kita datangilah dinas kesehatan, kepala dinasnya, ya kan, lapor ke pegawaiannya. Tapi alhamdulillah sangat baik sambutannya di sana. Kita difasilitasi, dikasih tempat dulu, sampai nanti diantar ke tempat tugas. Ternyata tempat tugasnya tidak di kabupaten, di kecamatan itu. lagi. Masih di kecamatan lagi. Lagi. Masih ingat siapa kepala dinasnya, Pak Dokter? Masih Dr. Azhari, udah almarhum. Almarhum ya, orang Palembang. Orang Palembang asli. Orang ya. Palembang asli, ya. Jadi diantar ke kecamatan mana waktu? Kecamatan Jebus namanya. Jebus. Perjalanannya berapa kilo lagi gitu? 4 jam lagi. 4 jam lagi ya. Jebus itu kalau orang istilah sana pembuangan anak jin katanya. Terpencil jauh kan? Terpencil sekali gitu ya. Iya. Dan itu di puskesmas. Puskesmas. Bagaimana menghadapi masyarakatnya pada saat itu, pasiennya yang bolehlah dikatakan tahun 85 itu belum seperti sekarang ini gitu kan. Masih ada barangkali pemikiran atau pendapat orang berobat ke dokter itu tidak baik. Itu dialami nggak Pak Dokter? Di sana itu orang kenal kesehatan itu sudah lama. Oh, sudah lama ya. Karena di sana ada tambang timah sejak zaman Belanda. Dan di sana ada rumah sakit PT Timah. Sampai di kecamatan ada. Sampai di kecamatan ada gitu. Iya, jadi mereka udah dokter minded juga di sana, udah tahu juga. Udah tahu ya. Berarti tidak mengalami pertentangan kesehatan. Inilah rupanya yang mau diberikan kesempatan sama saya oleh Kakanwil tadi, Pak Mangasa Siregar. Iya. Pak, udah kau di sana aja, enak di sana. Banyak gadis-gadis cantik sana. Cina pun banyak. Tapi memang motivasinya pada saat di situ pengabdiannya itu memang luar biasa gitu ya. Ya, tapi ternyata memang masyarakat itu hampir sama, saya rasa semua kekeluargaan itu masih kental. Yang penting kita mau berbaur dengan masyarakat. Ya. Karena kita Islam, maka kita berbaurlah dengan tokoh-tokoh Islam duluan. Nah, kita bersilaturahim, kita yang datang, siapa gurunya, siapa ustadznya, siapa yang ditokohkan di situ, kita datangi semua itu. Dan abang juga dibekali ya tentang itu ya, agama gitu. Dibekali tentang itu. Jadi mudah beradaptasinya. Iya, alhamdulillah di tiap kecamatan kita selalu memang diorbitkan juga jadi khotib dan sebagainya itu. Jadi adaptasinya lebih mudah. Gitu. Nah, apa yang paling dirindukan dari tempat tugas pertama? Masih ingat gak kira-kira nih? Yang kan biasanya kalau kita lagi sendiri mungkin di tengah waktu capek gitu, ada tuh tugas pertama itu yang dirindukan itu apa? Saya dulu tidak membayangkan begitu enaknya jadi dokter itu. Iya. Pertama sekali saya tugas, sebelumnya bayangan yang susah, tetapi setelah saya sampai di tempat ternyata tidak. Waktu itu saya diantar ke tempat itu udah sampai jam 5:30 sore, udah mau maghrib. Diantar ke rumah dinas, tapi rumah dinas itu tidak ada apa-apanya, kosong. Nggak ada tempat tidur, nggak ada alat masak, nggak ada piring, ya kan? Tapi saya disambut oleh mantri atau pegawai yang paling senior di situ. Iya. Nah, kemudian dia memberikan informasi kepada saya supaya saya bisa tenang. Dokter, kalau nggak ada apa-apa, besok kita ke pasar katanya. Saya nggak ada uang kan, mau belanja pun mana ada uang kan. Iya. Nggak ada uang. Bekalnya juga pas-pasan ya. Pas-pasan. Dari Sidimpuan ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Iya, karena kita kan sudah dianggap orang tua sebagai dokter, udah punya uang. Karena saya sebelum terjun ke puskesmas, saya kerja dulu sebagai surveyor dulu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Keliling lah mulai dari Gorontalo, Sulawesi Utara semua sampai ke ujung Pandang, sampai ke Nusa Tenggara Barat. Nah, surveyor dari Kemenkes. Iya. Nah, itu pun dulu melalui seleksi dulu ke Jakarta. Siapa yang bisa lulus seleksi ikut. Waktu itu gajinya sangat besar. Waktu itu gaji 450.000 sebulan. Dan itu udah besar ya. Sedangkan gaji PNS kita 61.000. 61.000 itu udah golongan 3 golongan 3. Iya, golongan 3 waktu itu. Baru 61.000 kan. Itu 450.000. Nah, itulah yang biaya saya sampai untuk melaksanakan perkawinan nikah juga itulah dari saya sendiri. Jadi nggak berani minta sama orang tua, berangkat pun nggak udah. Dia pun nggak ditambah-tambah lagi karena udah dianggap mapan ekonomi pada saat itu ya. Jadi sampai di situ
oleh mantri ini atau pegawai yang senior di situ. Iya. Dibawa saya ke toko-toko Cina itu. Ini Pak Dokter diperkenalkan. Dia mau ini, mau sampai TV semua diborongnya semua. Diborong, difasilitasi. Iya, dipercaya. Dia jaminannya. Iya. Nah, dia jaminannya. Udahlah, masaklah malam itu, langsung masak di rumah, udah semua beras apa semua langsung dibeli. Langsung dibeli ya. Terus besoknya ditanya lagi, Iya. gimana dok? Udah bisa kita praktek besok. Sedangkan saya belum perkenalan juga dengan pegawai puskesmas Iya, kan. iya. Nah, iya. Kenapa? Kok cepat kali? Di mana? Kita kan belum ada persiapan, belum ada tempat, belum ada obat. Iya. Udah kami siapkan katanya. Nah, rupanya dokter-dokter sebelumnya pun begitu, datang mereka fasilitasi. Nanti mereka jadi pendamping kita di praktek. Nah, jadi Termasuk ternyata para mantri dan pegawainya ya. Iya. Jadi waktu itu karena memang sana daerah makmur, waktu saya datang di situ itu lagi hebat-hebatnya harga lada di sana. Lada ya. Jadi orang itu mengeluarkan uang itu suka-suka hatinya. Makmur memang benar. Makmur sekali. Rumahnya semua super Itali Permanen, semua, permanen semua. Mobilnya ada yang 3, ada yang 4. Apalagi sepeda motor nggak dihitung lagi itu. Dihitung lagi ya, Nah, di Bangka itu ya begitulah memang kayaknya. betul-betul apa Nah, ya. begitulah baiknya Kanwil itu mengarahkan saya ke sana rupanya. Memang dia udah pikirkan itu. Pasti kamu kerasan di sana begitu. Iya. Nah, semenjak itu yang dirindukan sudah teringat kembali suatu saat gitu. Pernah nggak berkunjung setelah puluhan tahun ke tempat itu, Pak? Ya, karena kita meninggalkan tempat itu tahun 92. 92 ya. Kita dari tahun 86 sampai 92 di Bangka itu. Berarti 86 92 hampir berapa tahun ya, Pak? 4 tahun lebih ya. Iya, 4 tahun lebih. Baru kita melanjutkan pendidikan spesialis ke Universitas Palembang. Jadi di Palembang pendidikan spesialisnya. Ya, Palembang. Spesialis kandungannya di Ya. Berarti masih sering berkunjung ke ini semenjak ditinggalkan itu? Sudah 2 kali kita ke sana. 2 kali. Bawa anak-anak juga. Waktu itu di sana baru si Agung aja. Nah, karena anak saya lahir 1 di Bangka, 1 di Palembang, 1 di Banjarmasin, 1 anak Madinah. Madinah 1 ya. Jadi 4 itu provinsi. 4 provinsi. Ya. Nah, yang ke sana berarti sudah jauh berubah ya, Pak? Ya sudah jauh, udah maju sekali. Udah maju sekali ya. Maju sekali. Memang dia sudah provinsi ya. Iya, apalagi daerah tujuan wisata juga sana, bagus sekali Ada pantainya. destinasi ya, pantainya itu yang ada batu-batu yang Iya, besar iya, itu ya. iya, betul. Itu di Bangka ya. Bangka ya. Bangka Belitung. Nah, lalu apa yang memutuskan Pak Dokter memilih spesialis kebidanan dan kandungan? Apa sih sebenarnya menjadi pilihan itu? Kenapa tidak spesialis dalam misalnya? Tapi kandungan karena memang ada rasa Iya. apa namanya tuh, ada rasa ingin membantu karena memang ini problemnya banyak bagi kesehatan ibu-ibu gitu. Itu bagaimana itu? Ini kembali lagi. Ini bagus sekali pertanyaannya ini ya. Iya. Inilah yang membuat saya sekarang yakin dengan kehidupan ini bahwa yang mendesain kita itu Allah. Iya. Kita boleh punya cita-cita, tapi Iya. kita boleh berusaha. Tapi belum tentu ke situ, tapi mungkin dikasih yang lebih baik. Iya. Begitu. Jadi ketika saya di puskesmas, saya kalau kewalahan dengan pasien saking banyaknya. Karena kita memang ya kita kan prinsipnya dulu belajar itu ya harus ada 3 yang harus kita kuasai. 1, kita harus kuat secara teori, Iya. knowledge-nya harus kuat. Kuat ya. Kemudian skill-nya harus kuat. ya. 1 lagi attitude, Attitude ini sikap ya. perilaku, akhlak. Oh, Ini harus 3 kombinasi ini. Ini kalau 1 timpang nggak bagus. sebagai dokter. Sebagai dokter, itu dia profesi. Jadi kita hebat apapun otak seorang dokter itu, kalau dia nanti pas di skill, misalnya dia nyuntik, orang kesakitan, ya kan? Itu mengurangi kepercayaan ya. Mengurangi kenyamanan juga. Kenyamanan kan? ya. Iya. Kemudian kita nggak boleh. Terus kita bagus pun ngomong kita, istilahnya gombal sama pasien, tapi kalau hasilnya nggak sembuh, orang buyar juga. Buyar juga ya. Jadi memang harus kuat itu. Jadi 3. 3 itu harus Knowledge, skill, and attitude. Nah, 3 harus seimbang, selaras, sejalan itu. jalan ya. Nah, attitude ini tapi kuncinya karena ini moral, Moral etika ya. moral etika. Dan inilah yang memberikan dampak satu kesembuhan yang hebat sama pasien. Tambah lagi dengan moral, dengan pendekatan yang baik, itu akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bisa kalau etikanya bagus, komunikasinya bagus, 50% hilang penyakitnya. Iya, Pak Dokter, itu yang kita bangun. Jadi empati namanya. Empati kan? ya. Iya. Nah, di situ
karena memang kewalahan banyak pasien. Iya, sehingga waktu dokter umum kewalahan, saya sampai siang malam itu digedor terus. Sudah saya kunci rumah jam 11 jam. Orang itu diketok terus rumah itu. Kalau nggak bangun saya nggak berhenti ngetoknya. Iya. Jam berapa aja datang berobat. Jadi sampai kelelahan. Kalau mau istirahat harus keluar dari rumah itu. Nah, jadi saya pikir capek juga nanti kalau jadi dokter penyakit dalam. Dokter kebidanan apalagi, kemudian dokter bedah, dokter anak, ini semua yang emergensinya banyak ya. Sehingga waktu itu saya memilih dari dokter spesialis jiwa, kedokteran jiwa, psikiater ya. Udah saya daftar, udah saya selesaikan, udah diterima di UI di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya dekat dengan seorang tokoh pendidikan marga Pohan, namanya Hakim Sori Muda Pohan di Palembang. Dia sudah lama di situ. Dia orang apa namanya? Enggak. Alas. Dekat Sibolga ini. Sorkam, Tapanuli Tengah gitu ya. Enggak, jalan mau ke Sibolga inilah. Oh, Batang Toru ya. Dari Batang Toru itu ya. Kira-kira di situ lah. Jadi saya sudah kenal dengan dia ketika saya di puskesmas. Dia sebagai ketua PKMI, Perhimpunan Kontrasepsi Mantap Indonesia. Mereka sering turun ke daerah-daerah untuk mengadakan safari KB, yaitu safari KB Kontap yang di operasi kecil itu. Nah, jadi rupanya dia udah memperhatikan saya. Ini orang ini cocok masuk di Objin gitu, tapi dia nggak pernah ngomong cerita. Tapi saya udah dekat dengan dia waktu itu. Ketika saya ke Jakarta, istri saya pergi ke Palembang berobat dengan dia. Saya ke Jakarta, ditanya biasa sama suami, kemana suami? Kok nggak ikut? Ya tapi lagi mau testing apa di sana, mau ngambil spesialis apa? Psikiater. Aku nggak setuju, nggak cocok sama dia itu katanya. Besok kalau dia pulang suruh ketemu sama saya ke Palembang, menghadap ke saya katanya. Ya karena kita anggap orang tua kita datang menghadap lah. Nah ini tinggal pendaftaran untuk masuk di Kebidanan itu tinggal seminggu lagi. Udah mau ditutup. Siapkan, bikin lamaran. Bikin lamaran. Masuk ikut testing situ. Testing masuk ke apa? Spesialis kandungan. Spesialis kandungan di Palembang. Di Palembang, Unsri. Iya, Unsri. Nah, waktu itu saya kalah di psikotes. Psikotes. Tapi karena dia kepala bagian, ada satu sekretaris bagiannya juga, mereka nggak yakin dengan psikolognya ini. Karena menurut dia ini sangat tidak berbakat untuk jadi seorang objin, dan kecerdasannya seperti apa katanya, tingkat SD atau SMP. Hasilnya dari psikotes ini. Psikolognya. Ya orang itu penasaran lah ini kepala bagian ini, dokter Hakim. Sehingga dia kalau gitu alternatif lain ganti dulu psikolognya gitu. Ganti psikolognya. Pertama yang perempuan, yang kedua laki-laki. Bertentangan hasil mereka ini. Yang psikolog yang kedua yang men-testing ini sangat baik, sangat cocok, sangat cerdas. Akhirnya masuk. Dan memang sudah terbukti gitu ya. Dan kalau orang lain nggak bisa itu, tapi karena saya dekat dengan hubungannya dengan kepala bagian ini, akhirnya bisa saya masuk di situ. Tapi alhamdulillah setelah menjalani pendidikan, saya tidak pernah kena skor, kena hukuman selama pendidikan. Dan termasuk saya yang dari angkatan saya yang dulu saya, bahkan yang di atas saya pun banyak yang ketinggalan. Artinya saya on time tepat waktu. Dan itu pun sebetulnya bisa lebih cepat, tapi karena saya diganjal-ganjal oleh kepala bagian waktu itu. Kepala bagiannya itu tapi itu semua saya anggap sebagai cemeti untuk membuat kita lebih semangat gitu ya. Saya diganjal untuk mengajukan judul tesis. Apa judul tesisnya waktu itu? Judul tesisnya itu kan masih berhubungan dengan kebidanan hubungan antara nisbah berat badan bayi dengan berat plasenta dengan kesejahteraan bayi. Jadi dilihatlah kalau plasentanya kecil atau menciut atau timbangannya sekian, seimbang nggak dengan bayinya, macam mana efeknya sama bayinya. Itu penelitian yang sangat basic, mendasar sekali ya. Menyasar sekali itu. Jadi ketika itu terjadilah perlombaan tesis semua peserta didik Objin di seluruh Indonesia. Palembang dari semua tesis yang dipilih saya.
itu perwakilan gitu ya. Perwakilan dari tiap perguruan tinggi. Alhamdulillah waktu itu kita dites di Padang di apa semua. Alhamdulillah kita dapat juara. Dapat juara gitu. Itulah pertama sekali FK Unsri mendapat penghargaan. Berarti dari tesis abang. Dari tesis saya itu. Sampai sekarang itu mereka FK. simpan dengan baik tesis saya. Jadi jadi dimuseumkan di sana gitu ya. Jadi terakhir FK. ada anaknya Bang Rahman. Dia kan fakultas kedokteran di Unsri Palembang. Ketika dia ke pustakaan dia kok ada, saya lihat tesis udah di situ katanya. Disimpan orang tuh. Disimpan ya. Itu juga suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Jadi dari situ saya dilamar terus jadi dosen di situ. Semua dosen di situ menahan saya jangan keluar. Nah, bagaimana kenapa bisa ke Madinah itu nanti kita ulik lagi. Bagaimana sih kesadaran masyarakat kita khususnya di Mandailing Natal terhadap kesehatan ibu mulai dari prahamil sampai dengan pasca kehamilan, bagaimana bisa terjadi ke Mandailing Natal serta apa bahayanya kalau kesadaran terhadap itu tetap rendah. Apa risiko kehamilan yang umum juga ditangani oleh dokter ya, spesialisnya di Mandailing Natal. Kita simak selepas pariwara berikut ini. 102.6